Pembicaraan kita yang berikut adalah mengenai langkah-langkah bagaimana kita mendesain satu program PKM, itu promosi kesehatan masyarakat. Saya memakai ini dengan pendekatan lingkaran pembicaraan masalah menurut konsep Bryan. Jadi problem solving cycle menurut konsep Bryan. Ini artinya bagaimana kita menyelesaikan satu masalah menurut konsep Bryan. Dengan sendirinya ini akan dimulai dari identifikasi masalah. Apapun masalah kesehatan yang dihadapi, kita akan memilih satu masalah kesehatan yang kita akan buat atau kita membuat desain promosi kesehatan untuk mengatasi masalah tersebut. Bagaimana caranya? Kita harus mengadakan satu pengumpulan data. Pengumpulan data yang terkumpul, kita bisa tabulasi dan analisa. Dari hasil tabulasi dan analisa itu kita sajikan data dalam bentuk beberapa bentuk, naratif, tabel, grafik, untuk mempermudah membaca data atau menarik satu kesimpulan apa yang disajikan oleh data tersebut. Jadi ini lingkaran pertama dari konsep Bryan ini adalah untuk identifikasi masalah dengan cara mengumpulkan data, tabulasi, analisa, penyajian, dan kemudian barulah kita mendapat identifikasi masalah. Kalau masalah itu lebih dari satu, malah lebih dari 4 atau 5, maka kita akan membuat skala prioritas. Sesuai dengan kemampuan, waktu, dana yang tersedia, kita membuat prioritas. Karena tidak mungkin sekaligus kita menyelesaikan semua masalah dalam satu waktu tertentu. Berdasarkan prioritas yang kita dapatkan, kita akan menyusun rencana program. Mengenai apa yang harus ditetapkan pada rencana program, nanti kita akan bicarakan kemudian. Setelah didapat atau setelah tersusun rencana program, maka kemudian kita melaksanakan program. Kemudian setelah beberapa waktu dilaksanakan program, kemudian kita evaluasi. Kalau ternyata evaluasi itu bagus hasilnya, kita kembali pelaksanaan program bisa dilanjutkan. Tetapi kalau tidak, maka ini kita harus mengidentifikasi masalah, mereview identifikasi masalah yang sudah kita kerjakan. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah dengan sendirinya kita harus tentukan topik masalah dulu. Topik masalah besar, topik besar dari masalah tersebut. Misalnya saja, topik masalah itu ada angka kejadian diare yang tinggi, TBC, kasus yang masih tinggi, hipertensi, DM, banyak kasusnya, terutama DM tipe 2, kemudian juga dengue fever kasusnya banyak di masyarakat, kemudian ada masalah-masalah kesehatan lain, misalnya karies gigi pada anak-anak, apapun masalahnya, yang penting topik masalahnya. Kemudian kita harus fokus. Penyebab masalah itu apa? Dari segi promkes, kita bisa melihat bahwa penyebab masalah itu adalah pengetahuan masyarakat awam terhadap permasalahan tersebut tidak begitu bagus, sehingga dia tidak tahu mencegah dan malah seringkali menjadi terlambat atau malah salah dalam menangani masalah tersebut karena dia sama sekali pengetahuannya masih rendah. Pada kelompok masyarakat tertentu pengetahuan mungkin baik, cukup, tetapi sikap belum terbentuk. Misalnya saja lihatlah pemakaian helm di masyarakat, terutama pada mahasiswa kedokteran. Kita tidak ragu pengetahuan mereka mengenai penyelamatan kepala dengan memakai helm itu pasti sudah akan baik untuk mereka, tapi sikapnya belum terbentuk sehingga seringkali dia memakai helm itu tidak dengan sepenuhnya benar. Misalnya helm tidak dikunci, tidak cukup bagus pengunciannya, sehingga kalau orang itu jatuh, kalau kita yang memakai
helm dengan cara sembrono, itu jatuh, tetap helmnya bisa lepas sebelum kepala kita membentur benda yang keras, misalnya jalan raya. Kadang-kadang pengetahuan sikap sudah bagus, cuma perilaku yang belum dikerjakan atau belum diterjemahkan. Dan pengetahuan sikap itu dalam bentuk perilaku. Misalnya seorang ibu yang mempunyai anak, dia tahu anaknya harus mendapat makanan yang baik, kemudian dia setuju diberikan makanan yang baik, cuma masalahnya dia tidak mampu membeli makanan, akses terhadap makanan tidak ada atau sangat terbatas, sehingga tetap akan menimbulkan masalah gizi pada anaknya. Bagaimana kita menentukan? Topik masalah itu seringkali bisa dari data sekunder, dari data puskesmas, atau kemudian dari pembicaraan dengan pemegang program, dia akan menyatakan bahwa satu topik penyakit itu kejadiannya sangat sering terjadi, atau walaupun penyakit itu jarang terjadi, tapi penyakit itu begitu berbahaya sehingga betul-betul perlu ditanggulangi secara cepat. Itu kita dapatkan dari data sekunder, dari data sensus kesehatan, dari laporan-laporan puskesmas, dari barangkali dari mass media juga banyak kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah ini. Jadi ini berdasarkan data sekunder yang telah dikumpulkan oleh orang lain. Tapi apapun topik masalah yang kita pilih, kita akan melihat data primer. Data primer itu kita konfirmasi dengan satu survei cepat atau quick survey yang umum dikatakan, atau rapid assessment, rapid ethnographic assessment, banyak sekali istilah mengenai ini. Yang penting adalah mengenai data primer ini kita harus lihat dengan cara wawancara dengan masyarakat secara langsung. Tidak perlu mengadakan penelitian yang canggih, tetapi cukup memilih 10 atau 15 dari masyarakat atau orang yang atau kelompok masyarakat yang paling dekat dengan topik masalah tersebut, misalnya masalah gizi, ibu-ibu, masalah diare pada kepala keluarga atau pada kelompok remaja, masalah reproduksi sehat pada kelompok remaja, masalah karies gigi pada anak-anak dan sebagainya. Jadi kita wawancara pada grup yang kita tuju pemberian promokasi kita. Jadi kelompok ini kemudian kita wawancara, bisa dilakukan wawancara langsung di daerah yang ingin kita lakukan promokasi, tetapi bisa juga barangkali datang pasien ke puskesmas dengan kira-kira latar belakang yang sama dalam hal umur, taraf pendidikan, dari target audiens kita. Kita melakukan wawancara. Tidak perlu mengadakan wawancara secara tertulis dengan memakai pretest, posttest secara tertulis, tapi cukup dengan wawancara. Nanti kita akan bicarakan wawancara ini dengan sedikit lebih detail. Kemudian juga dari pengamatan. Misalnya kalau ini berhubungan dengan penyakit diare, kita lihat mengenai kebersihan lingkungan, kebersihan tangan, kebersihan diri, penyediaan WC, sampah yang berserakan, air limbah yang tidak disalurkan dengan baik, dan sebagainya. Jadi kita amati, bukan berdasarkan wawancara. Misalnya dengki banyak di masyarakat, kita lihat di sana bagaimana kebiasaan masyarakat, apakah dia melakukan usaha kebersihan lingkungan dengan 3M atau 4M+, ya, mengubur, menanam, menutup, ya, menggosok, dan sebagainya. Jadi kita amati secara langsung, atau kita bisa melakukan pengukuran, misalnya tinggi dan berat badan untuk melihat ideal body weight atau massa tubuh, indeks massa tubuh, IMT, itu kita lakukan pengukuran. Tidak bisa dengan wawancara, tidak bisa dengan pengamatan. Kita harus ukur, dan kemudian dari kombinasi ketiga cara inilah kita mendapatkan apa yang sebenarnya menjadi masalah, apakah itu masalah pengetahuan, masalah sikap atau perilaku.
Untuk pengetahuan kita melakukan wawancara, katakanlah ini mengenai diare, apa yang diperlukan? Masyarakat untuk tahu, bukan akademik, tetapi masyarakat. Sehingga kita hanya memerlukan jawaban-jawaban yang sederhana dari masyarakat dalam aspek yang sederhana juga, tidak seperti aspek akademik, seperti mempelajari tentang patofisiologi, mengetahui tentang pemeriksaan lab, tata caranya, atau kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bersifat invasif di klinik. Bukan itu yang kita tanyakan, tetapi yang ditanyakan adalah masalah-masalah bersifat umum. Misalnya, apa itu diare? Apa itu mencret? Jadi diare mungkin kita pakai istilah mencret. Hindari memakai jargon-jargon ilmiah, karena ini akan justru membingungkan target grup kita, masyarakat. Yaitu cukup dengan mengatakan bahwa berak encer tidak usah 3 kali harus ditunggu. Berak encer lebih dari biasanya sudah cukup. Jadi apa itu diare? Kemudian apa penyebabnya? Cukup dijawab kuman, tidak usah virus, bakteri, ini cukup kuman, karena itulah yang lazim diketahui oleh masyarakat. Kalau toh kita memakai istilahnya, jangan lupa menjelaskan atau menerjemahkan dalam bahasa-bahasa awam. Jadi penyebab kuman, cara menular lewat makanan dan minuman. Tidak usah mengatakan fekal oral, tapi lewat makanan atau minuman. Kemudian yang terpenting diketahui adalah faktor-faktor risiko. Faktor risiko ini adalah faktor-faktor yang mempermudah penularan. Kebersihan diri atau lingkungan, dalam hal ini khusus mengenai kebersihan tangan. Kita wawancara, apakah dia tahu bahwa kebersihan tangan itu akan menyebabkan berisiko terhadap penularan penyakit diare. Kemudian kalau kita tahu penyebab, cara penularan, dan faktor risiko, kita akan tahu cara mencegah. Jadi apa yang harus diperbaiki? Kebersihan tangan, kebersihan lingkungan, penyediaan WC, tata kelola air limbah, sampah, dan sebagainya. Kemudian kita tanyakan juga, kalau toh mereka kena, ya, apa yang harus dikerjakan? Adalah pertolongan pertama dengan memberikan cairan, dan hal ini adalah cairan oralit atau garam gula. Bagaimana membuat? Ya, 1 sendok gula dan seujung sendok garam dilarutkan dalam 200 cc air segelas belimbing, atau kemudian 1 sachet oralit dilarutkan dalam 1 gelas belimbing. Dan berapa diberikan? Yang paling gampang adalah sampai kalau tanda-tanda kehilangan cairan, yaitu rasa haus itu hilang, atau secara kasar dikatakan sekali mencret itu kalau bisa supaya meminum 1 gelas atau 200 cc larutan garam gula atau oralit. Kemudian kalau kita lanjut pada wawancara pada masyarakat, tahu nggak mereka mengenai tanda-tanda bahwa penyakit diare itu mulai berbahaya, yaitu tanda-tanda kekurangan cairan berat. Kalau tadi kekurangan cairan ringan, tanda-tandanya rasa haus, tanda-tanda kekurangan cairan berat itu ditandai oleh mata cekung, alat bayi, ubun-ubun cekung, kulit menjadi lebih keriput, dan sebagainya. Jadi ini tanda-tanda kekurangan cairan yang berat. Dan kemudian dia harus tahu kemana harus dibawa. Tidak boleh lagi main-main bawa ke dukun, tolong sendiri. Dia harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapat cairan yang bisa dimasukkan secara langsung ke dalam pembuluh darahnya. Kemudian kalau kita lihat dalam pengamatan itu sering merupakan refleksi sikap terhadap diare. Lihatlah kebersihan tangan, kemudian lihat kuku. Kalau kita lihat bersih atau lihat kukunya sudah bagus, kemudian kita beri contoh mereka bagaimana mencuci tangan yang baik dengan memakai sabun dan air mengalir selama kira-kira 20 detik.
Ini dilakukan pengamatan, tidak bisa dengan wawancara. Walaupun bisa dilakukan dengan wawancara pendahuluan untuk mengetahui kesiapan orang itu sebelum dilakukan pengamatan, maka kemudian bisa diberikan secara wawancara. Namun demikian harus dilanjutkan dengan pengamatan. Lihat kebersihan lingkungan, kebersihan kuku, kebersihan tangan, kemudian jamban keluarga dan sebagainya. Kemudian kalau kita melihat indeks massa tubuh, kita lakukan pengukuran atau penimbangan, pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan. Katakanlah penyakit lain misalnya tentang masalah kesehatan lain, maksudnya ini dalam hal coverage imunisasi yang rendah. Kecurigaan kita pertama pasti pengetahuan yang kurang. Pengetahuan yang kurang ini bisa dicek dengan melakukan seperti tadi juga suatu pertanyaan standar. Kalau tadi diare 8-9 pertanyaan, maka untuk imunisasi mungkin lebih pendek. Apa tujuan imunisasi? Yaitu memberi atau membentuk kekebalan. Kedua, siapa sasarannya? Bisa anak-anak, bayi, anak-anak, prasekolah, kemudian remaja untuk HIV, kemudian kita juga bertanya mengenai untuk ibu hamil. Jadi itulah sasarannya. Nah, kemudian kita lanjutkan apa saja yang ada, imunisasi DPT, IFT pada orang hamil, campak, kemudian ada polio, dan sebagainya. Kemudian apa saja yang perlu diketahui oleh masyarakat sehingga dia tidak takut imunisasi, yaitu efek samping yang mungkin timbul, yaitu panas, sehingga dia tidak usah terlalu panik kalau anak atau bayinya menjadi panas setelah imunisasi. Itu adalah karena pembentukan antibodi sudah berjalan dalam badan seseorang. Kemudian di mana harus didapatkan, bisa didapatkan imunisasi itu pada dokter praktek, bidan, puskesmas, rumah sakit dan sebagainya. Untuk mengamati, kita bisa lihat dia dari buku atau kartu KMS, bisa lihat di sana, atau buku imunisasi bisa lihat, atau beberapa imunisasi menimbulkan bekas. Ya, untuk masalah gizi juga demikian, bagaimana memberikan gizi sehat pada anak, bagaimana pemberian air susu yang keluar pertama kali, kemudian berapa lama diberikan, kapan diberikan makanan pendamping ASI pertama, kemudian apa saja isinya, berapa kali diberikan, dan umur berapa anak itu dipisah. Dan yang paling cocok ini adalah untuk ibu-ibu atau mungkin remaja yang akan memasuki usia pernikahan. Itu tidak masalah sebagai sasaran grup yang akan kita selenggarakan promkes yang kita rencanakan. Kalau kita amati, lihat saja apa yang diberikan pada anak. Kemudian kita lihat berapa kali dia diberikan. Itu paling sedikit dilakukan satu apa yang dikatakan sebagai one day recall, ingatan sehari dalam pemberian makanan. Tanya kalau kamu siang, tanya pagi itu makan apa? Jam berapa diberikan? Apa saja komposisinya? Apakah sudah genap antara sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan buah-buahan, atau segar susu, dan sebagainya. Jadi inilah wawancara singkat, tidak usah memakai kuesioner secara tertulis, cukup di dalam wawancara berjalan secara informal. Lihatlah kemudian kesannya, apa yang tidak diketahui atau apa yang belum dilakukan, sehingga kita bisa menyiapkan bahan yang akan kita sampaikan pada promkes nantinya. Jadi sekali lagi, kali ini promkes ini kita hanya tujukan pada
perubahan perilaku. Dengan sininya perubahan perilaku itu harus didasari oleh pengetahuan yang baik dan sikap yang sesuai, sehingga kemudian perilaku yang terbentuk itu menjadi lebih stabil, tidak mudah berubah. Nah, dari data yang terkumpul, kemudian tabulasi dan analisa, baik secara kualitatif, tadi itu sebenarnya pengumpulan data quick survey itu lebih secara kualitatif. Kita tidak menghitung persentage, kita tidak menghitung rate, rasio, kita hanya secara kualitatif saja, dan secara impresi kita bisa mengetahui aspek mana yang kurang, karena nanti pada pemberiannya justru itulah yang harus ditekankan, baik secara kuantitatif, dan kemudian data ini disajikan dalam bentuk tabel naratif, tabel grafik, dan barulah kita kemudian berdasarkan ini kita pilih masalah. Kemudian mungkin bukan satu, mungkin bisa 2, 3, 4, 5, kita buatkan skala prioritas. Jadi skala prioritas ini yang paling sederhana dilakukan dengan cara pemberian skor pada masing-masing masalah. Kita list masalah, kemudian untuk masing-masing masalah diberikan scoring dalam aspek urgen atau tidak. Kalau ini urgen berarti skornya tinggi, katakanlah 0 sampai 10. Janganlah 0, 10, 0, 10, tapi mungkin 4, 7, 8, 6, dan sebagainya. Urgensi, makin urgen, nilainya makin tinggi. Kemudian logistik yang diperlukan, makin banyak logistik diperlukan, berarti ini makin susah dikerjakan. Walaupun sedikit, tapi sulit didapatkan juga menjadi penilaian. Kalau makin sulit, makin banyak memerlukan logistik, maka nilai skornya akan menjadi lebih rendah. Kalau logistiknya sedikit, skornya lebih tinggi. Tingkat kesulitan, makin sulit dikerjakan, makin rendah skornya. Makin mudah dikerjakan, makin tinggi skornya. Dukungan pemerintah mungkin adanya program-program yang sejalan dengan program yang kalian jalankan. Misalnya tentang pemberian garam beriodium didukung oleh pemerintah. Jadi ini pemerintah mendukung dengan cara apa? Iodisasi garam. Kemudian kalian hanya tinggal menyampaikan bagaimana keuntungannya memakai garam, di mana mendapatkan garam beriodium. Ini akan jauh lebih cepat mendapat penyelesaian. Dengan sehingga kalau ada dukungan atau program pemerintah yang selaras, maka ini akan diberikan skor yang lebih tinggi. Kebutuhan masyarakat, makin dibutuhkan oleh masyarakat, makin tinggi skornya. Dengan sehingga jangan lupa mempertimbangkan urgensi, logistik, tingkat kesulitan, dukungan pemerintah. Walaupun dibutuhkan oleh masyarakat, tapi dukungan pemerintah kurang, sulit dikerjakan, logistik banyak memerlukan, walaupun memang urgen, tapi kemungkinan bisa total score masing-masing program dibuat total skornya. Skor tertinggi kita pilih untuk dibuatkan program. Kalian juga boleh membuat aspek-aspek lain yang bisa dipakai untuk memberikan skor pada masing-masing masalah yang kalian temukan. Terus skala prioritas ini akan fokuskan kita pada satu prioritas yang akan kita buat programnya. Kadang-kadang juga topik masalah itu bisa diminta oleh puskesmas, tapi apapun, dimanapun kamu dapatkan sumber masalah tersebut, kalian juga harus membuat satu quick survey. Karena quick survey atau survei cepat ini akan menentukan apa yang kalian akan perlu berikan penekanan pemberiannya pada waktu kita melakukan promkes, penyampaian informasi pada masyarakat. Nah, penyusunan rencana program apa yang dibuat? Dengan sini tujuan meningkatkan pengetahuan, sikap atau perilaku. Mengapa ini harus dibuat tujuannya lebih dulu? Terlihat masalahnya. Kalau itu masalah pengetahuan, masalah sikap atau masalah perilaku, kita bisa membuat metodenya. Sebab kalau metode untuk pengetahuan itu pasti dengan ceramah.
atau menyampaikan informasi secara massal. Kalau itu masalah sikap, tidak bisa lagi dengan ceramah, tetapi pada grup kecil, yang lebih kecil anggotanya, mereka sudah mempunyai dasar pengetahuan, kemudian kita melakukan diskusi dan visualisasi dalam bentuk gambar-gambar yang lebih banyak, contoh-contoh, dan sebagainya. Kita bisa pilih metode. Kalau ceramah itu hanya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap itu dalam diskusi dan visualisasi dalam bentuk gambar-gambar, diskusi, dan kalau itu masalah perilaku, misalnya bagaimana melakukan 3M, kita perlu melakukan tindakan langsung atau proyek percontohan kecil dan kemudian diikuti oleh bagaimana masyarakat mengerjakan secara langsung. Contoh yang lain juga bisa pada karyas pada anak-anak. Jadi setelah diberikan ceramah mengenai kesehatan atau kebersihan mulut dan gigi, kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi sikat gigi, kemudian anak-anak kemudian secara beramai-ramai bersikat gigi bersama-sama menyikat gigi mereka. Demikian juga mengenai cuci tangan. Caranya secara verbal kita sudah sampaikan, dalam bentuk video kita sampaikan. Kemudian bagaimanapun harus dipraktekkan. Karena kita belum pernah yakin masyarakat itu bisa sebelum kita melihat secara langsung. Seperti kita melihat orang sepertinya gampang mengendarai mobil, menyetir mobil, tapi ternyata setelah kita kerjakan sendiri menjadi sulit. Sasarannya siapa? Siapa yang paling cocok? Kalau tadi masalah karya, mungkin anak-anak sekolah SD. Kalau itu masalah reproduksi remaja, reproduksi sehat, itu mungkin remaja atau sekolah atau anak-anak sekolah. Kalau itu masalah gizi, yang lebih cocok adalah ibu-ibu atau para remaja yang segera memasuki usia pernikahan. Kemudian kalau itu pada diare, bisa pada sekolah karena kita atau muda-mudi, kita bisa ajak mereka kerjasama untuk kebersihan, memberikan contoh pada keluarganya dan sebagainya. Kemudian kita hitung indikator. Indikator program itu adalah indikator yang sudah kita susun pada waktu quick survey. Misalnya pertanyaan-pertanyaan untuk indikator pengetahuan. Untuk diare itu ada 8 atau 9 pertanyaan. Indikator perilaku ada 3 atau 4 yang akan kita amati. Kebersihan tangan, kebersihan lingkungan, penyediaan air minum, pengamanan makanan, kemudian jamban keluarga. Kalau indikator perilaku, lihat kebersihannya, kebersihan tangan, kebersihan lingkungan, penyediaan air minum, dan sebagainya. Jadi itu indikator-indikator, bisa indikator pengetahuan. Sikap mungkin tidak usahlah diukur, tapi mungkin kita lebih fokus pada perilaku, yang apa yang kita bisa amati. Kemudian ada logistik, material apa yang diperlukan. Kalau kita memerlukan PowerPoint, kita memerlukan slide, kita memerlukan, jangan lupa kita membuat satu audiovisual aid setelah diberikan, misalnya setelah diberikan ceramah. Ada leaflet, poster, spanduk, dan sebagainya. Itu dipersiapkan juga, sehingga nanti setelah habis pemberian promkes, kita bisa membagikan. Jangan dibagikan sebelum diberikan promkes. Berikanlah sesudah diberikan promkes, sehingga ada referensi untuk mereka satu kali kalau kita sudah tidak di lapangan lagi. Kemudian jadwal, perlu dibuatkan jadwal yang baik, karena jadwal ini akan menentukan dalam evaluasi formatif apakah sudah betul. Ternyata programnya tidak berjalan dengan baik karena jadwal kita tidak tepati, atau jadwal waktu. Masyarakat sempatnya hanya sore hari, kita laksanakan pagi sehingga mereka tidak bisa datang. Jadi ini betul-betul harus diatur jadwalnya, disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk hadir. Dan indikator lainnya, tapi ini adalah indikator yang paling penting yang kalian bisa lakukan. Kemudian teknik motivasi pada pelaksanaan program. Jadi lihatlah, pada pelaksanaan program, pada waktu kamu mengadakan evaluasi, lihatlah sekecil apapun kemajuan yang
dia capai, jangan lupa memuji mereka. Jangan melecehkan mereka kalau salah, tapi perbaiki. Sehingga betul-betul ada niat mereka untuk berpartisipasi berupa mengikuti saran-saran yang kalian berikan. Jadi pada evaluasi program kita akan lihat evaluasi prosesnya. Evaluasi proses dilihat dari jadwal, apakah sudah betul kita mengikuti jadwalnya. Evaluasi efek yang paling cepat bisa dilakukan adalah evaluasi mengenai peningkatan pengetahuan. Sekali lagi, evaluasi ini merupakan cerminan dari pelaksanaan prokes secara segera bisa lakukan. Misalnya kita ingin meningkatkan pengetahuan, sebelum diberikan ceramah dilakukan tanya jawab kepada peserta untuk mengetahui secara lebih jelas sekarang sasaran kita, mana yang sudah diketahui, mana yang tidak. Kemudian setelah selesai pemberian prokes juga dilakukan tanya jawab yang sama pada orang-orang berbeda, sehingga kita mendapatkan kesan, cukup kesan saja. Tidak usah dilakukan evaluasi secara tertulis dalam bentuk pengisian kuesioner secara tertulis. Tidak perlu, cukup dibuatkan impresi. Misalnya ada beberapa pertanyaan, misalnya mengenai faktor risiko, membuat oralit, itu tidak diketahui dengan baik, tapi setelah pemberian prokes apakah bisa diperbaiki. Kita melihat dampaknya. Dampak ini mungkin tidak akan segera kalian lihat, mungkin tidak akan bisa dilakukan di lapangan selama masa kuliah kalian di lapangan, masa tugas kalian di lapangan. Misalnya perubahan perilaku mungkin tidak akan segera bisa, apalagi penurunan angka diare itu membutuhkan waktu yang lebih panjang. Tapi apa yang dievaluasi pada dampak kalian sudah tahu. Paling sedikit misalnya kalau kalian melakukan kunjungan ulang, bisa nggak dia mengubah perilakunya? Kalau berubah perilakunya, kita bisa estimasi suatu kali akan terjadi perubahan dampak berupa penurunan penyakit, kasus penyakit. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada kalian untuk prokes. Secara prokes ini sebenarnya lebih complicated dari ini. Kita hanya fokus pada kali ini adalah mengenai prokes yang ditujukan pada perilaku. Sedangkan 3 yang lain, yang faktor yang mempengaruhi kesehatan, yaitu genetik, layanan kesehatan, dan lingkungan, tidak kita bicarakan pada saat ini. Jadi mungkin kita akan bicarakan pada lain kesempatan. Karena keempat faktor genetik, pelayanan kesehatan, sistem pelayanan kesehatan, lingkungan, dan perilaku manusia itu sangat mempengaruhi status kesehatan. Di mana yang dominan dari segi prokes kita lihat memang yang dominan adalah perilaku manusia. Jadi tujuan prokes adalah untuk mengubah perilaku ke arah perilaku yang lebih baik pada kesehatan. Perubahan perilaku yang baik ini harus didasari oleh pengetahuan dan sikap yang sesuai, pengetahuan yang cukup, dan kemudian sikap yang sesuai. Secara itulah bisa saya sampaikan kali ini, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaan pada kesempatan lain. Terima kasih.